Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia dengan NIM 142202401. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi kesehatan. Periode 2020 sampai 2025 menunjukkan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi kesehatan di Indonesia sebagai respon terhadap berbagai tantangan pelayanan, terutama selama pandemi COVID-19. Beragam penelitian mengungkap bahwa digitalisasi berperan penting dalam memperkuat komunikasi masyarakat, meningkatkan integritas data layanan kesehatan, serta mendeteksi kesehatan mental dan kebugaran pegawai. Artikel ini merangkum beberapa studi mengenai pengembangan dan optimalisasi sistem informasi kesehatan atau SIK di Indonesia. Metode yang digunakan adalah tinjauan naratif berdasarkan publikasi tahun 2020 sampai 2025. Hasil menunjukkan bahwa implementasi SIK mampu meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses pelaporan, memperkuat koordinasi medis, dan meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. Kendala yang masih muncul meliputi kurangnya instruktur, redundansi data, dan keterbatasan pelatihan SDM. Optimalisasi SIK perlu didukung teknologi terintegrasi dan pengembangan kapasitas tenaga kesehatan. Dengan kata kunci, sistem informasi kesehatan puskesmas, digitalisasi layanan kesehatan COVID-19, Forum Komunikasi Warga Desa atau FKWD, Perkoifet Stres Kole atau PSS, kesehatan mental, rekam medis elektronik, manajemen data kesehatan, aplikasi kebugaran, health, integritas sistem aktivitas fisik. Pandemi COVID-19 mengungkap berbagai kelemahan dalam sistem informasi dan manajemen kesehatan di tingkat masyarakat dan fasilitas kesehatan. Minimnya pengetahuan masyarakat, kepatuhan yang rendah terhadap protokol kesehatan, serta keterbatasan teknologi informasi memicu perlunya inovasi digital. Di sisi lain, pelayanan puskesmas sebagai garda terdepan kesehatan masih banyak menggunakan pencatatan manual sehingga tidak efisien dan tidak terintegrasi. Pengembangan sistem informasi kesehatan menjadi solusi strategis untuk meningkatkan layanan, komunikasi, monitoring, dan pengambilan keputusan berbasis data. Adapun landasan teori yang pertama, sistem informasi kesehatan atau SIK, sistem terintegritas untuk pengelola data kesehatan guna mendukung pelayanan, pengambilan keputusan, dan kebijakan kesehatan. Yang kedua, sistem informasi manajemen puskesmas atau SIMPUS, sistem yang mengelola seluruh layanan puskesmas secara terintegritas agar pelayanan dan pelaporan lebih efektif. Yang ketiga, health, pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan akses, kualitas, dan jangkauan layanan kesehatan masyarakat. Yang keempat, Perceived Stress Scale atau PSS, alat ukur psikologis untuk menilai tingkat stres individu berdasarkan persepsi tekanan yang disarankan. Yang kelima, model pengembangan sistem informasi. Metode seperti waterfall dan prototyping digunakan untuk mengembangkan sistem secara terstruktur dan sesuai kebutuhan pengguna. Yang keenam, aktivitas fisik dan kesehatan. Aktivitas fisik yang mencakup penting untuk mencegah penyakit, meningkatkan produktivitas, dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Metode penelitian. Artikel ini menggunakan pendekatan tinjauan literatur atau naratif review berdasarkan 5 penelitian dalam rentang 2020 sampai 2025. Data dianalisis berdasarkan fokus tematik, metode pengembangan sistem, kendala, serta hasil implementasi teknologi informasi kesehatan. Hasil dan pembahasan. 1. FKWD dalam penanganan COVID-19 2021. FKWD berfungsi sebagai platform komunikasi digital untuk menyebarkan informasi keamanan desa, edukasi protokol kesehatan, serta kampanye vaksinasi. Sistem ini efektif mengurangi keterlambatan informasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kedua, sistem informasi puskesmas Kabupaten Malang 2022. Pengembangan SIMPUS berbasis web menggunakan waterfall menghasilkan integrasi layanan puskesmas secara menyeluruh. Pelaporan menjadi otomatis, cepat, dan akurat. Yang ketiga, sistem pengukuran stres berbasis PSS 2023. Sistem informasi pengukuran stres menggunakan evaluasi kesehatan mental
subjektif. Analisis menunjukkan perbedaan kategori stres antara laki-laki dan perempuan, menandakan pentingnya pemantauan mental berbasis data. Yang keempat, pengembangan SIK terpadu 2024. Sistem dengan fitur rekam medis elektronik, jadwal janji, dan pemantauan kesehatan meningkatkan koordinasi perawatan. Akses data menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mendukung pengambilan keputusan medis. Yang kelima, optimalisasi SIK di Puskesmas 2025. SLR menunjukkan bahwa implementasi SIK mempercepat layanan, mengurangi kesalahan data, dan meningkatkan kepuasan pasien. Namun, tantangan meliputi keterbatasan pelatihan dan infrastruktur. Rekomendasi integritas sistem berbasis web, reading sistem, dan aplikasi Android. Yang keenam, aplikasi kebugaran pegawai Kemenkes 2020. Model aplikasi berbasis Android untuk pemantauan kebugaran didesain untuk meningkatkan aktivitas fisik pegawai. Sistem menyediakan data pemeriksaan fisik, metode report, dan evaluasi dokter olahraga. Kesimpulannya, teknologi informasi kesehatan terbukti berperan besar dalam peningkatan sistem layanan kesehatan Indonesia. Digitalisasi meningkatkan efisiensi layanan, kualitas manajemen data, percepatan pelaporan, serta mendorong kesadaran kesehatan masyarakat. Keberhasilan implementasi memerlukan dukungan infrastruktur, integrasi sistem yang baik, serta penguatan kapasitas SDM kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan. Optimalisasi SIK diharapkan mampu menciptakan layanan kesehatan yang adaptif, berkualitas, dan berorientasi pada data.